Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Pecandu Gadget. Kali ini kita kedatangan handphone lagi atau smartphone, yaitu adalah Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Ini yang versi 4G, karena Redmi Note 13 Pro itu ada yang 5G dan ada yang 4G seperti ini. HP ini tuh dirilis pada awal 2024, tepatnya Januari tanggal 15. Dan sesuai namanya, ini masih mendukung jaringan 4G atau 4G. Seperti biasa kita akan bahas modelnya, karena pertama-tama ini saya akan mereview. Untuk model dari depan ini layarnya memang cukup besar, dengan ukuran layar sebesar 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Dan kalau kita lihat, memang desainnya ini ngotak banget ya, mengingatkan kita pada sebuah King yang memang merajai HP di harga 2 jutaan. Oke, ini HP-nya juga tidak terlalu berat, karena memang ini cuman seberat 188 gram atau ya hampir 200 gram lah. Jadi masih oke buat dipegang meskipun ini HP-nya cukup besar. Karena ini sangat solid, bisa kalian lihat, solid sekali ya. Ini itu sudah memiliki sertifikasi IP54, tapi hanya bisa bertahan dengan debu dan juga cipratan air. Ini jangan dicelupin ya, karena kalau celupin ini bakalan metong teman-teman ya. Oke, ini layarnya juga sudah AMOLED dan diklaim memiliki 1 miliar warna dengan kecepatan refresh rate layar ini mencapai 120 Hz. Jadi ini sudah sangat-sangat smooth buat scrolling menu maupun sosmed yang kalian miliki. Selain itu, layar ini juga sudah didukung atau dilindungi, diproteksi menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Dan waktu HP ini awal rilis, ini sudah dibekali Android 13 dan diperkirakan akan mendapatkan sampai 3 update Android dan menggunakan sistem operasi HyperOS milik Xiaomi. Untuk chipsetnya ini menggunakan Helio G99 Ultra dan memiliki CPU octa-core Cortex A55. Nanti akan dijelaskan sama teman saya lebih detail, karena saya di sini cuman bahas dasarnya aja. Dan untuk Redmi ini sebenarnya ada 2 varian RAM, ada yang 8GB, ada yang 12GB RAM. Cuman yang saya pegang ini adalah di varian RAM 8GB, bukan yang 12GB. Karena HP-nya sangat bongsor seperti ini, sangat besar. Ini ditenagai oleh baterai sebesar 5000 watt dan sudah memiliki fasilitas fast charger sebesar 67 watt yang diklaim dapat mengisi daya dari 0 ke 100% hanya 46 menit saja. Jadi kurang apa? Baterai besar, pengisian pun juga cepat. Oke, setelah kita bahas tentang sedikit spek, kita akan bahas modelnya terlebih dahulu. Dari depan ini sudah sangat basic, ngotak banget, dan untuk di layarnya ini bezel-bezelnya terlihat presisi namun bukan yang paling tipis. Jadi ini cukup presisi teman-teman ya, jadi bukan yang jelek-jelek banget. Masih oke lah. Kalau kita lihat di samping kiri, ini ada SIM tray dan polos seperti ini. Kalau kita lihat di bawah, ini ada speaker, ada USB Type-C dan juga ada mikrofon. Kita beralih ke sisi sebelah kanan, ada tombol power dan juga tombol volume. Oh ya, ini tadi sudah mendukung fingerprint di layar teman-teman ya, jadi bukan di sini lagi. Untuk bagian atas ini kita lihat ada port 3,5 buat audio, ada speaker, ini ada infrared blaster dan juga ada mikrofon lagi. Ini nggak tahu kenapa ada dari tadi ya. Kita ke belakang. Nah, ini yang desain dengan penampakan yang cukup saya suka teman-teman ya. Jadi tidak terlalu kaku dengan mendapatkan banyak kotak-kotak di kamera. Jadi ini terkesan lebih lost karena terlihat lebih besar kameranya. Ada 2 kamera teman-teman ya. Ini juga ada kamera, ada flash, ada tulisan Redmi di sini 200 megapiksel. Wah, ini yang bikin orang salfok selain tulisan Leica. Nah, kita akan bahas kameranya nanti, karena saya di sini cuma bahas modelnya aja. Kita lihat di belakang ini glossy, dan kalian tahu kalau kalian nonton channel ini, saya tuh tipikal orang yang tidak suka dengan bahan HP glossy, terutama di belakang, karena gampang banget ninggalin jejak. Nah, kalian lihat sendiri, gampang banget ninggalin jejak, sidik jari maupun minyak yang menempel di bagian belakang HP. Tapi overall untuk modelnya dengan ada 2 kamera besar seperti ini, 3, dan juga flash, ini cukup cantik ya.
Jadi tidak terkesan kaku karena kebanyakan adanya kotak-kotak persegi yang biasanya menjadi frame kamera. Ini saya suka, tapi kembali lagi desain itu selera teman-teman ya. Bisa jadi saya bilang bagus, menurut kalian jelek. Jadi selera aja. Kalau menurut saya ini bagus desainnya, nggak yang terlalu kaku dan masih enak buat dilihat. Oke, dan seperti biasa setelah kita ngomongin model dari depan sama belakang tadi, kita sekarang akan tes performanya sedikit dan juga tes kamera, speaker, dan lain sebagainya yang akan dilanjutkan sama teman saya. Oke, seperti biasa kita akan berganti personel menuju Bang Hiyamaru. Saya Juna undur dulu, nanti kita sambung di penutupan. Oke, balik lagi bareng saya buat nerusin review dari teman saya tadi. Jika teman saya tadi menjelaskan beberapa spek dari Redmi Note 13 Pro 5G ini, maka di sini saya bakal nyobain langsung performa dari HP ini. Ya sebenarnya sih nggak ada bedanya ya, spek HP ini tuh sama King Phoenix Note 40 yang kapan hari kita udah bahas. Kalau kita bahas dari segi prosesornya itu sama banget cuy. Nah, jadi Redmi Note 13 Pro 4G ini tuh dia pakai Helio G99 Ultimate. Dan ini tuh sama banget sama King Phoenix Note 40. Jadi ya saya pribadi sih nggak ada wow-nya kayak gitu. Dan saya berekspektasi tuh HP ini tuh ya sama aja lah sama King Phoenix. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan yang bakal ngerasa HP ini tuh lebih istimewa cuy. Nah, kita mulai soal G99 nya secara singkat ya. Yang seperti saya pernah sampaikan di video King Phoenix Note 40 waktu itu, G99 Ultimate ini kenceng cuy. Prosesor ini tuh kenceng, adem, irit juga. Dan G99 Ultimate itu peningkatannya di AI-nya, tapi saya sendiri nggak tahu ya AI-nya tuh yang di mananya, karena saya nggak pernah pakai fitur-fitur AI-nya. Nah, kalau teman saya tadi tuh menyinggung atau ngomong soal octa-core dari HP ini, jadi HP ini tuh arsitekturnya itu dia pakai 8 core. 2 core-nya itu dia jalan di big cluster kalau nggak salah itu, atau big, pokoknya itu tuh big gitu loh. Jadi dia tuh pakai frekuensi di 2,2 GHz, tujuannya untuk ngejalanin proses atau gaming atau aplikasi yang berat coy. Contoh render gaming, terutama itu di gaming ya, dia tuh jalannya di 2,2 GHz. Sedangkan untuk kita pakai aplikasi yang ringan-ringan, penggunaannya ringan-ringan, dia itu jalan di little-nya coy. Jadi little-nya tuh jalan cuma 2,0 GHz dan berjumlah 6 core. Nah, kayak gitu. Makanya dia tuh lebih irit karena dia tuh jalannya, kalau kita nggak pakai aplikasi berat, dia tuh jalannya yang di little-nya tadi cuy. Gitu. Jadi ada 6 core yang membagi tugas. Kayak gitu. Makanya dia tuh bisa irit terus adem juga. Nah, terus untuk soal kamera. Nah, untuk soal kamera, ini kameranya ini gede-gede, jumlahnya 3 cuy ya. Dan di sini tuh seperti yang disebutkan tadi, ini tuh 200 megapiksel. Widih. 200 megapiksel ya. Memang HP sekarang tuh banyak gembor-gemboran soal resolusi megapiksel sih. Tapi apakah memang se-200 megapiksel itukah HP ini? Ya langsung aja kita cobain soal kameranya cuy. Gaskan. Oke cuy, ini adalah percobaan perekaman Note 13 Pro 4G ya. Ini tuh di settingan 1080 60 fps. Bisa dilihat di sini tone warnanya ya nggak terlalu over dan juga nggak pucet-pucet banget. Ini sih udah oke lah. Nah, untuk stabilisasi buat jalan dia juga oke, anteng, nggak terlalu goyang-goyang yang mengganggu atau bahkan bikin videonya nggak jelas cuy. Dan ini settingan di bukaan lensa 0,6. Nah ini tuh cuma 30 fps dengan resolusinya tapi sama ya.
Nah, ini tuh terlihat sedikit berbeda karena ada penurunan kualitas resolusi dari lensanya sendiri, cuy. Tapi ini overall sih oke sih. Nah, dan ini adalah percobaan perekaman kamera depan Note 13 Pro 4G, cuy. Di sini ya tone warnanya ini bagus sih. Dia overall untuk warna-warna tanaman dia nggak terlalu over, tapi tetap ngejreng dan enak dilihat. Untuk tone warna di kulit dia juga natural, nggak yang dipaksa putih ataupun yang kayak kurang gimana. Untuk jalan dia juga anteng, nggak terlalu parah, cuy. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini tuh ya oke lah untuk kelas HP di harga 2 jutaan. Oke, setelah kalian udah lihat hasil kameranya dari Redmi Note 13 Pro 4G ini tuh gimana? Kalau menurutku pribadi sih ini sih oke sih. Detailnya dapet, terus apalagi yang mode apa ya? Bukan mode tapi warna dari objek-objek yang lain, coy. Jadi warna-warna hijau daunnya tuh nggak terlalu over tapi dia tuh tetap ngejreng kayak gitu. Entah lagi kalau nanti udah masuk ke PC karena di sini nih pakai layar AMOLED, cuy. Jadi dia tuh kelihatan ngejreng parah kayak gitulah. Nah, terus untuk performa chipsetnya, performa gaming kayak gimana, Bang? Nah, saya di sini tuh punya 2 game ya karena saya tuh nggak ada waktu lama-lama, cuy, buat nginstal game-game berat-berat kayak Genshin ya. Tapi kalau soal main Genshin, ini HP itu masih kuat, cuy. Ternyata itu masih kuat. Dia tuh masih bisa main di settingan high. Itu pun tergantung ya. Itu pun tergantung dari suhu ruangan kita ya. Itu tuh kalau dingin ya kemungkinan nih HP masih oke. Mungkin meskipun dia tidak jalan di 60 fps tapi seenggaknya meskipun dia settingan high itu masih playable kayak gitu. Nah, di sini saya punya game seperti biasa ya, Mobile Legend. Nah, kita langsung coba gas. Oke, ini masuk langsung, cuy ya. Di sini tuh langsung. Nah, seperti HP-HP zaman sekarang ya. Semuanya tuh hampir HP-HP sekarang tuh emang embel-embel gaming banget gitu. Dia tuh pasti ada fitur buat nge-push performa dari HP ini, cuy. Ya meskipun tidak terlalu signifikan, tapi ini berguna. Kayak gitu, cuy. Nah, ini bisa lihat di sini ada performa, kita centang dia tuh meng-upkan FPS dari yang sebelumnya di mode balance, cuy. Kayak gitu. Ya tentunya ini bakal membuat HP jadi lebih panas dan juga baterai gampang terkuras, cuy. Kayak gitu. Nah, kita cobain ya. Kita cobain main classic, cuy. Kita langsung skip ke dalam in-game-nya. Oke, kita udah di dalam in-game-nya, coy. Nah, di sini bisa lihat saya pakai settingan frame rate tinggi dan grafisnya tinggi. Kita bakal up ke super. Oke, dan ke ultra, coy. Oke. Nah, mungkin ini settingannya tidak langsung berubah ya. Harus relock dulu, tapi seenggaknya dia masih bisa jalan di settingan tertinggi. Bukan tertinggi banget sih, tapi di settingan grafis ultra, frame rate super. Dan di sini nih enak banget, cuy. Tuh, geser map kita juga enak, masih mulus. Mungkin kalian berpikir ya ini nge-classic rank rendahan gitu kan, karena akun baru ya. Ini memang akun baru, cuy. Tapi di sini tuh kita sudah bisa spekulasi ya, kalau nih HP tuh masih bisa diajak buat push rank. Ditambah lagi dia tuh suhunya dingin banget, nggak panas, nggak ngap-ngapan, mati. Nah, kayak gitu, cuy. Jadi saya rasa nih HP masih enak banget, apalagi nih HP umurnya itu masih belum setahun lengkap ya. Kalau saya katakan ini belum setahun lengkap, cuy. Jadi otomatis kayak pasta-pasta yang buat ngehantarin panasnya ke coolingnya itu dia masih oke gitu loh. Jadi ya ini HP masih enak buat ngepush. Dan untuk PUBG untuk PUBG ini HP masih oke. Saya pernah nyobain yang kemarin itu, nyobain King Phoenix karena ini prosesornya sama ya. Prosesornya masih sama dengan King Phoenix, jadi saya patokannya itu nggak terlalu jauh dari King Phoenix sih performa nih HP. Nah, langsung kita cobain game yang satunya. Saya punya game satu lagi, cuy. Oke.
kita langsung keluar aja ya. Nih, di sini kita main Implosion. Ini game yang cukup lama tapi enak banget buat dimainin. Gitu. Nah, jadi dia itu kayak robot-robot gitu ya. Tuh, bisa dilihat di sini. Kita skip. Kita ini tutorial. Oke, itu ini masih enak banget cuy. Kita coba ngeglinding tuh. Ini buat kalian yang doyan main-main game-game offline ya, ini sih enak sih HP ini. Ini HP masih oke cuy, ya oke banget lah karena umurnya juga HP ini masih baru banget cuy, bisa dikatakan baru banget sih ini. Jadi buat kalian-kalian yang suka game offline di Play Store, nyoba-nyoba, ini HP enak. Tuh, dingin banget, nggak panas, nggak, ya anget-anget, biasa banget angetnya, sumpah. Oke, setelah kita tadi nyobain 2 game, ya menurut saya sih ini oke banget cuy, masih oke banget. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bakal cobain dari speakernya. Nah, di sini tadi kita masih belum nyobain soal speakernya cuy. Jadi gimana? Ini tuh speakernya udah stereo, atas bawah. Apakah enak? Kita bakal nyobain game, kok game sih? Yaitu kita bakal nyobain ya lagunya Babang Erik. Ini kita coba volume full. Untuk kalau didengerin kayak gini sih dia nggak seberapa kerasa sakitnya cuy ya, tapi ini enak banget sih, termasuk enak lah tuh. Kalian bisa dengerin bassnya ya di sini. Nah, jadi bassnya itu ya enggak yang empuk banget kayak HP kayak iPhone aja, memang nggak bisa lah disamain sama iPhone karena nih HP itu under 3 juta cuy, sedangkan iPhone itu harganya tuh di atas 5, atau mungkin yang iPhone lawas masih di angka 2.500.000 sekian lah, masih di atas 2,5an, karena dia kategorinya itu HP flagship, sedangkan HP ini bukan HP flagship, jadi ya wajar. Tapi untuk soal speaker di harga sekian, di kelasnya sekian, ini HP udah enak, udah bisa apa ini, dia udah enak untuk didengerin cuy. Meskipun bassnya itu terlalu padat, nggak ada empuk-empuknya, tapi ini masih oke lah, dia nggak sember atau apapun cuy. Nah, terus lanjut kita bahas soal apalagi ya. Oh iya, soal baterainya 5000 mAh 67 watt. HP ini masih baru cuy, otomatis usia baterainya masih sehat-sehat walafiat kayak gitu. 5000 mAh, kalau kita nggak yang expert gaming, nih HP bisa ngecover keperluan kita sehari tanpa ngecas sekalipun cuy, HP ini. Atau bahkan bisa sisa dari 100% ya kan, kalau kita pakai sosmed mungkin masih sisa di 20-30% atau bahkan 40%, ya itu tergantung retensi pemakaian kita sih dalam sehari itu kita pakainya kayak gimana. Apalagi ini kita pakai full wifi, udah pasti ini awet, tidak terlalu memboros daya cuy, kayak gitu lah. Jadi untuk saya pribadi, HP ini tuh di angka 2 jutaan, under 3 juta, HP ini oke lah, bukan yang worth it banget, tapi yang oke, udah cukup lah buat keperluan baterai, speaker, layar juga enak, AMOLED 120Hz, prosesor G99 Ultimate, dingin, irit baterai, kenceng. Nah, ini HP emang oke di harga segitu, menurut saya pribadi ini oke. Dan juga dapat belakangnya dapat
bodi kaca kayak gini cuy. Ya mungkin beberapa orang ada yang tidak suka, tapi ini menambah kesan mewahnya cuy. Jadi nggak kelihatan murahan banget gitu bahannya. Terus untuk layar juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Tuh, ini HP emang the best lah untuk di kelasnya. Jadi ya menurut saya HP ini oke lah untuk dibeli. HP ini masih oke. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk review kali ini cuy. Kita udah nyobain beberapa performa dari HP ini dengan 2 game tadi, dan juga kita udah lihat sendiri hasil kameranya dan itu bagus gitu. Jadi ya saya kembalikan lagi ke teman saya cuy. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ini HP Redmi Note 13 Pro 4G. Menurut kalian bagaimana? Apakah HP ini cocok buat kalian? Kalian bisa simpulkan sendiri. Menurut saya sih HP ini buat keperluan sosmed, gaming ringan, dan juga kamera sudah sangat cukup. Tinggal kalian apakah suka dengan modelnya atau tidak. Dan melihat dari rentan harganya, ini sudah cukup worth it kok. Apalagi kalau kalian beli secondnya, itu terserah kalian mau beli second ataupun beli baru. Dan untuk secondnya kalian bisa langsung cek link di deskripsi, karena ini akan langsung kita jual kepada kalian semua yang minat. Jadi langsung aja cek link di deskripsi. Oke, setelah itu kami juga mohon maaf bila mungkin ada kesalahan dalam kami mereview HP ini maupun kesalahan informasi yang kami sampaikan, dan tentunya belepotan yang masih ada di channel ini, karena ya kita masih berproses menuju lebih baik. Makanya kalian bisa langsung komentar tentang kekurangan kami, maka kami akan mengintrospeksi diri dan memperbaikinya di setiap video mendatang. Jangan lupa buat dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komentar untuk membuat channel ini semakin berkembang. Dan buat kalian semua yang mau request tentang review HP selanjutnya, kalian bisa langsung tulis lewat kolom komentar di bawah. Oke, saya Junat juga Yamaru mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di review handphone selanjutnya.